Pak. Oh iya, di mana kamu? Oh, sabar. Nanti ikut Pak Guru ya di ruang kegiatan jam 9 ya. Kita izin. Salam, silakan masuk. Oh, Rado. Oh ya, makan dulu. Iya, Rado. Kalau hari ini Bapak panggil. Oh ya, tadi pagi Pak Gus juga lihat kamu di kelas ya. Kamu datangnya agak telat ya. Nah, sebelum itu Pak Gus mau tanya dulu, kenapa kamu datangnya terlambat? Karena kan saya di rumah nggak bisa jalan. Bapak saya ngojek berangkat jam 5. Oh, jam 5 pagi. Kamu udah bangun belum? Saya bangun jam 8, tapi makannya jadi jam 7 lewat. Oh gitu. Terus kamu tadi ke sekolah diantar jalan kaki atau naik kendaraan? Naik sepeda. Naik sepeda sendiri atau boncengan? Oh, tapi menurut kamu kan kita udah ada kesepakatan sekolah ya, masuk jam berapa? Ya sekitar pertama kan masuk jam setengah 8. Aku malah jam 7 lewat. Oh, jadi kamu terlambat. Nah, terlambatnya satu, kenapa kamu tadi orang tua kamu? Kenapa? Bahkan pagi kamu gak dibangunin. Nah, tapi menurut kamu bersalah nggak? Bersalah. Terus kalau kamu bersalah, kira-kira mau diperbaiki nggak? Mau diperbaiki gimana caranya? Datangnya gimana? Datangnya sebelum jam 7 ya, jadi nggak boleh terlambat. Kalau terlambat nanti teman-teman kamu sudah belajar, kamu belum belajar, ketinggalan pelajaran. Nah, untuk kegiatan selanjutnya usahakan bangun tepat waktu ya. Kalau bisa di rumah selain ada kamu dan ayah, ada lagi nggak lain? Siapa lagi? Nah, bisa kamu besok. Tapi abang rumahnya beda. Oh, rumahnya beda. Nah, lain kali nanti bisa kamu minta kasih tahu sama abangmu atau ayahmu kalau misalkan masuknya jam 7, paling tidak sebelum jam 7 dari sekolah ya. Dan juga kamu bisa minta bantuan mereka agar dibangunin lebih pagi ya, jangan boleh paling tidak jam 6:30 sudah ada di sekolah ya. Nah, dari sini kamu sudah tahu kesalahan kamu ya. Terus lain kali mau diulangi lagi ya, jadi kamu harus tepat waktu. Oke ya. Dan mungkin dari Bapak hanya memberikan masukan aja, karena kalau kamu terlambat nanti siapa yang rugi? Yang rugi siapa? Nah, kamu ya. Mau diulangi lagi enggak? Ya. Ya, ya, diulang lagi ya. Ya. Oke. Atas remisi yang diberikan, saya janji tidak akan mengulanginya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siang Bapak-bapak dan Ibu Dewan Guru SD Jatimukar 1. Pada kesempatan siang hari ini saya akan melakukan aksi nyata yang saya pernah ajarkan di kegiatan modul titik 1.4 modul CGP Angkatan 5 Kota Bekasi. Yang perkenalkan saya Pak Suwarno, guru dari SD Jatimukar 1. Yang terhormat Bapak Selamat Bowo selaku Kepala Sekolah SD Jatimukar 1. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat aksi nyata berbagi positif atau berbudaya positif untuk kita semua. Oke, apa itu budaya positif? Budaya positif adalah sebuah pendekatan yang dirancang untuk mengembangkan murid untuk menjadi pribadi yang agamis dan kemudian bertanggung jawab.
penuh hormat dan kritis. Disiplin positif mengajarkan keterampilan sosial dan kehidupan sehari-hari, dan kegiatan secara singkat menghormati dan membersihkan hati, tidak hanya bagi murid tetapi juga untuk orang dewasa. Selanjutnya pada materi kali ini ya saya hanya 2, yaitu budaya positif pada siswa dan berbagi pengalaman dengan teman-teman sejawat sekalian. Budaya positif dalam eksplorasi konsep 1.4 yaitu budaya positif atau teori motivasi. Yang kedua nilai kebajikan universal, terus posisi kontrol, meyakini kelas, dan segitiga restitusi. Baiklah, apa itu motivasi? Motivasi adalah sebuah satu pendorong yang mendukung energi dalam diri kita dan seorang dalam bentuk aktivitas nyata untuk menjelaskan siswa memiliki kepercayaan diri, harus optimis, bukan pesimis. Jadi dari motivasi ini kita mengarahkan ke siswa-siswa harus optimis, jangan pesimis. Dengan cara inilah kita bisa membangun semangat siswa untuk melakukan kepercayaan diri pada dirinya sendiri. Nah, pada nilai kebajikan universal menentukan kepribadian bagi diri Anda. Nah, di sini ada contoh, ada sebuah contoh. Di sini ada genggaman tangan. Ya, dalam genggaman tangan itu masing-masing guru punya harapan. Dan harapan itu nggak ada yang boleh tahu, hanya guru itu sendiri yang tahu dan siswanya. Dalam membentuk kesepakatan ini, nilai kebajikan universal, jadi kita sebagai seorang guru harus tahu karakter anak, kepribadian anak, dan juga harus mengetahui ke depannya anak itu mau kita arahkan ke arah mana. Selanjutnya, posisi kontrol. Dalam posisi kontrol ini selalu kita alami dan kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pertama hukuman, terus membuat orang merasa bersalah, menjadi teman, sebagai motivator, dan sebagai manajer. Bagian pertama hukuman. Hukuman pada posisi penghukuman biasanya yang dominan adalah guru. Ya, jadi siswa itu merasa bersalah dan bersalah. Tidak ada kata-kata siswa itu benar, tapi gurulah yang merasa paling benar. Hal tersebut ini tidak boleh, ya, karena anak itu punya jiwa sendiri dan juga punya semangat sendiri. Jadi kita harus juga bisa menjadi pendengar untuk siswa yang baik. Terus yang kedua, menjadi teman. Kita sebagai seorang guru jangan selamanya kita merasa hebat sendiri. Jadilah kita sebagai teman, tapi dalam teman tanda kutip, teman dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Terus selanjutnya menjadi membuat orang merasa bersalah atau kritikan. Hal ini bisa menghancurkan jiwa anak, karena anak-anak kan yang kita dididik kepada SD itu punya perkembangan yang akan berlanjut dan berlanjut. Kalau dari awalnya sudah ada kritikan dari dia tidak akan termotivasi untuk maju. Maka dari itu kita harus meyakini bahwa ketika mereka melakukan kesalahan, kita harus tanya apa kesalahannya, terus bagaimana cara menanggulanginya. Jangan kita menentukan, tapi mereka yang bisa menentukan dan mereka yang punya kesepakatan tersendiri. Terus yang ketiga, motivator atau pemantau. Jadi kita sebagai seorang guru tidak merasa kita paling benar sendiri. Kadang-kala kita juga pasti salah. Ya, kadang-kala kita pasti salah dan kadang-kala murid ada benar juga. Makanya kita sebagai seorang guru harus memantau dan memotivasi siswa untuk maju dan tergerak untuk siswa memiliki rasa tanggung jawab yang adil. Yaitu yang kelima adalah seorang manajer atau kita sebagai orang yang dituai, tapi kita harus memberikan motivasi ke siswa. Jadi ketika siswa itu bersalah, jangan kita langsung kamu salah, kamu nggak boleh gini. Jangan, kita tanyakan dulu apa kesalahan dia, mengapa salah, sebabnya apa, itu harus kita dalami terlebih dahulu. Jangan kita merasa kita anak ini terlambat, ya kita langsung hukum. Tidak, tapi kita tanyakan dulu benar apa alasannya,
sebabnya apa. Nah dari situ nanti kita ungkapkan, seandainya posisi kamu menjadi teman, apa yang kau lakukan? Paling nggak kamu memberikan saran. Nah saran itulah yang kita perlu kita dapati dari surat tersebut. Maka sebagai seorang manajer, kita paling tidak mendengarkan masukan dia, sebab apa yang mereka hadapi, dan kita berikan solusi. Nah, sesuai dengan falsafah dari Kia Jodowantara, yaitu Ingaso Sukurono, Maju Mangunkoso, Kemudian Dayani. Jadi kita sebagai seorang guru bisa memposisikan, ya, saat kita di depan, di tengah, dan di bagian belakang. Di depan kita bisa menjadikan seorang contoh atau panutan bagi mereka supaya kita bisa diteladani, ya. Bagaimana kita bisa diteladani kalau sikap kita tidak patut diteladani? Maka kita sebagai seorang guru harus bisa menjadi contoh di depan. Ketika kita berada di wilayah mereka, bagian di tengah, kita sebagai pengayom, ya, memberikan motivasi untuk dia, saran baik supaya ketika nanti ke depannya anak itu menjadi lebih baik. Ketika posisi kita di belakang, kita memberikan semangat, ya, memberikan semangat, ayo maju. Kamu bisa. Ingat, anak tidak ada kata tidak bisa. Dia bisa, cuman prosesnya butuh bermacam-macam. Ada anak yang pintar, tapi tingkah lakunya kurang. Makanya kita harus bisa memperbaiki dari sisi Ingaso Sukurono, Maju Mangunkoso, Kemudian Dayani. Dan pendidikan yaitu menuntun, mengayomi, berorientasi pada siswa dan merdeka belajar. Menuntun, jadi kan sebagai seorang guru itu harus menuntun, mendampingi, ya. Jangan sampai anak itu nanti menilai kemana-mana. Ya, sebagai seorang guru kita bisa sebagai teman, bisa sebagai sahabat, bisa jadi tempat mereka mencurahkan pikiran. Itu sebagai penuntun. Terus mengayomi, itu juga mengayomi, itu juga sebagai seorang guru harus bisa memberikan kenyamanan bagi siswa, terutama di sekolah. Oke, selanjutnya dalam teori kontrol menurut William Geiser, yaitu ilustrasi guru mengontrol murid. Terus kedua, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Penggunaan positif atau bukan adalah bentuk untuk kontrol segala usaha untuk memenuhi kebutuhan murid. Nah, di sini sekolah kita alhamdulillah sudah menjadi sekolah penggerak. Paling enggak dari 6 komponen Merdeka Belajar itu kita sudah bisa gunakan di siswa. Di antara kreativitas, gotong royong, terus hidup mandiri, terus bertakwa kepada Malaysia, terus berkebijakan global, itu sudah ada di sekolah kita. Cuman kita tidak menyadari ada kesempatan tiap hari kita bisa melakukan kreatif. Anak-anak ketika kasih kegiatan pembelajaran, dia bisa kok kreatif, dia punya ide-ide tersendiri dan juga mandiri. Nah, di sini selanjutnya tentang kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas ini kita bisa buat, ya, ketika awal mau masuk sekolah. Ketika mau masuk sekolah, kita buat kesepakatan bukan dari kita, tapi dari siswa. Siswa yang mengutarakan, siswa yang bersepakat, dan juga siswa yang melakukan. Jadi inti dari kesepakatan ini udah hak paten siswa, karena siswa yang membuat kesepakatan tersebut. Jadi bukan kitanya. Di antara contohnya, kalau masuk kelas harus ketuk pintu. Terus jika kalau mau bertanya harus angkat tangannya. Atau juga kalau misalkan terlambat, udah punya kesepakatan tersendiri. Nah, kesepakatan ini masing-masing kelas berbeda. Contohnya kelas 1 dengan kelas 6 pasti berbeda kesepakatannya. Dan kesepakatan ini mempunyai batas waktu selama anak tersebut bersekolah atau duduk di kelas tersebut. Nanti pas contohnya kelas 4, kesepakatannya ada 8. Ya, ketika dia naik kelas 5 atau naik kelas 6, kesepakatannya berubah lagi tergantung dari kesepakatan awal yaitu pembelajaran.
Terus ini contoh yang saya lakukan ketika saya membuat kesepakatan dengan kelas. Siswa menuliskan kesepakatan mereka. Dari kesepakatan itu kita rangkum, kita susun. Nah, setelah itu dijadikan satu. Nah, dari kesepakatan inilah kita bisa menjadikan kelas kita menjadi kelas yang unggul atau kelas yang punya wawasan. Nah, dari kesepakatan ini kalau kita misalkan ada hukuman, itu kita sudah bisa karena ada kesepakatan. Tetapi hukuman itu untuk siswa tidak bagus. Ya, kenapa? Kalau hukuman itu kan membuat siswa itu tidak berpikir maju, tapi merasa diri bersalah dan bersalah. Makanya untuk kesepakatan ini usahakan siswa itu jangan merasa saya kok salah, tapi kesalahan itu dia anggap sebagai oh ini keluar dari konsekuensi saya pribadi. Ya, lanjutnya di sini ada apa itu restitusi. Restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi adalah proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi bukan kita yang memberikan solusi, tapi siswalah yang memiliki solusi tersebut dengan kita melempar kelalaian siswa tersebut. Nah, dari restitusi ini kita punya kesepakatan antara siswa, guru, dan siswa kembali. Nah, ini contoh segitiga restitusi. Ya. Jadi ketika siswa merasakan ada kesalahan, dia nggak langsung kok saya salah, nanti dihukum. Nah, tidak, tapi kita tanyakan dulu. Setelah kita tanyakan, menurut kamu kalau kamu misalkan ada kelalaian, hal apa sih yang kamu lakukan? Gitu. Nanti siswa itu kan pasti punya, oh iya Pak, saya begini. Nah, itulah coba kamu lakukan. Nah, dengan kesepakatan tersebut nanti bisa akan berubah. Jadi bukan dari kitanya, tapi dari siswanya. Oke. Selanjutnya di sini ada data identitas kegagalan, hukuman, terus konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman, kita lihat. Kalau hukuman sini tidak nyaman. Kalau kita hukum, anak itu malah dendam. Oh, saya dulu dimarahin sama bu guru. Nah, sampai dia besar, dia ingat. Saya dimarahin. Gara-gara saya pakai sepatu salah, saya dimarahin. Terus saya nggak boleh pakai sepatu warna-warni. Akhirnya sepatu yang lupa guru. Nah, kalau hukuman dia ingat sampai dia besar nanti. Oh, itu dulu saya hukum saya tuh buku itu. Nah, tetapi kalau misalkan kita kasih konsekuensi, biarlah mereka yang menentukan. Kamu kan udah tahu, kamu punya kelalaian pakai sepatu harusnya warna hitam, kamu pakai warna merah. Menurut kamu gimana? Oh iya Pak, saya salah ya. Ya Pak Budi nggak mau nanya kamu salah. Menurut kamu kenapa nanti? Oh iya Pak, nanti saya akan perbaiki. Dengan cara-cara seperti inilah yang bisa mengarahkan anak menentukan kesalahannya dan menurut dia, oh saya nggak perlu hukum, saya harus memperbaiki dengan adanya proses tersebut. Nah, kalau restitusi itu ada timbal baliknya. Siswa merasa bersalah, guru menasehati, dia nggak akan mengulangi. Dengan segi ini, kalau hukuman akan ingat. Tapi kalau restitusi dan konsekuensi, dia tidak akan, oh ya saya salah, memang saya pribadi yang salah. Tidak menyalahkan guru atau menyalahkan orang lain. Di sini saya ada sebuah pertanyaan. Menurut Bapak atau Ibu, ini apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Sekarang nomor 1. Siswa mencatat 100 kali kalimat saya tidak akan terlambat karena terlambat ke sekolah. Jadi kayak model dulu, jadi anak menulis saya tidak akan terlambat ketika sampai 10 lembar buku. Menurut Ibu hukuman atau konsekuensi? Ya, nanti kita jawab. Hukuman.
Hukuman, Pak. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi. Ayo. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Iya. Yang betul adalah hukuman itu. Ya, karena hukuman tersebut menjadi anak nggak berubah. Tulis saja, tapi ketika pembelajaran ya nggak dipelajari mereka nggak akan berubah. Makanya tulisan nggak keluar. Tapi ketika kegiatan pembelajaran dia nggak dapat. Bagus. Jadi bagus tulisannya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan sebanyak 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi. Hukuman, Pak. Hukuman. Hah? Oh, ini masuknya di hukuman ya, karena kalau anak suruh lari dia kan juga bisa belajar, ngapain suruh lari? Nah, dan juga anak yang merasa usah suruh lari, dia merasa sampai nanti dia besar akan guru olahraga. ya, nanti ada. Nah, nanti kita bajunya nomor 2 dan nomor 7 ya. Nomor 3, siswa disuruh push up 20 kali karena tidak mengerjakan tidak memakai masker ke sekolah. Apa? Tidak pakai masker. Belas juga ada. Ya. Ya, jadi Tambah lagi gitu. ayo. Kalau nggak pakai masker dikasih sama gurunya. Oh iya, bagus ya. Nih baru pasangan ya. Jadi jangan selalu anaknya salah. Ya. Mungkin aja gurunya kan salah. Nah, ya. Terus selanjutnya, keempat, mengganti kertas teman yang telah dicoret-coret. Dia mengganti temannya, Bang. Kan udah diganti, ya. Terus membersihkan air yang tumpah karena tidak sengaja. Ganti. Kotak aja. Frekuensi ya. Oke, lanjutnya. Sira tidak diperbolehkan memakai sepatu karena tidak memakai sepatu warna hitam. Maksudnya apa tuh? Hukuman atau konsekuensi? Siswa tidak diperbolehkan memakai sepatu karena tidak memakai sepatu warna hitam. Jadi sepatu jangan guru. Konsekuensi. Hukuman atau Konsekuensi. konsekuensi? Konsekuensi. 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 Konsekuensi lah. Kalau nggak pakai diambil. Kan kalau misalkan Semuanya nih. hukuman. Konsekuensi dong. Efek dari wak. 7 Nggak sesuai dan dengan 2 ini lari sebanyak 2 putaran karena terlambat 10 menit pada saat kegiatan PJOK. Hukuman. Tidak terlalu membebankan anak. Anak kan tujuan sekolah belajar. Jadi nggak punya adab anak kalau nggak dihukum. Nah. Hukuman itu tidak diperbolehkan. Kalau tidak diperbolehkan, berarti kita bukan negara hukum, Pak Narata. Ya, jadi kalau untuk semua itu usahakan untuk siswa jangan. Karena usia SD anak yang masih produktif dan perlu bimbingan, perlu kerjasama dan kita mengayomi. Kalau misalkan anak sudah dihukum, mana dia mau sekolah lagi? Gitu. Iya, Ya. Pak Guru. Jadi dalam hal ini hukuman itu tidak diperbolehkan. Baik, Pak. Oke, bisa aja ya. Iya, Pak. Nah, di sini nih ada contoh lagi. Ini apakah masuk hukuman atau penghargaan? Sekarang, Ipan kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga ada saat pelajaran tersebut, ya dia banyak berdiam diri dan menggambar buku pelajaran lainnya. Pada saat guru matematika, yaitu Pak Seno, menanyakan pertanyaan kepada Ipan, Ipan cukup, tapi tidak mau mengerjakan. Nah, pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno? Ya. Oh, apa? Ya. Ya, oh tidak setuju. Ya, kenapa tidak setuju? Oh, ya. Ya, jadi kecerdasan anak juga bermacam-macam, bervariasi. Jadi tidak, oh nggak bisa matematika, berarti anak itu nggak bisa apa-apa. Iya. Justru anak itu unik. Kan kecerdasan Berarti bermacam-macam. ujiannya harus sumi nih mata pelajaran. Iya.
Ya untuk pada kasus ini, ya pada kasus ini kita tidak selalu menganggap anak itu dalam satu hal pindaran, ya, tapi bisa kita urgen, bisa ke segala arah. Ya, jadi anak itu nggak bisa banget, itu nggak bisa semuanya, salah, ya. Ujiannya suruh milih. Orang dikasih matematik. Ya, selanjutnya menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Ipan adalah tadi Pak Seno itu memarahi. Menurut Bapak Ibu kalian sifat atau tindakan Pak Seno bagaimana? Sudah sesuai atau belum? Ya? Iya, ya. Oke, ya masuki silakan Nggak masuki. sesuai. Nggak Hah? sesuai. Orang lagi Pak Ipan Si Ipan. mungkin saja ketika menjelaskan Pak Ipannya tidak Si Ipannya. sampai selesai Pak Seno. Ya penjelasannya ada yang belum mengerti, akhirnya sama Ipan belum ditanyakan atau Pak Seno belum menjelaskan secara runtun, kan bisa saja. Ya jadi kita juga tidak merasa kita paling hebat, tidak. Wah, ini berarti ada setting kelas. Oke lanjutnya ini sebuah video. Ah, gue bisa ini. Wah. Adanya apa? Ini pas kelas nih. Suruh lari ke lapangan. Wah. Atau adanya Diskusi antara guru siswa yang merasa bersalah tapi tidak langsung dipersalahkan sama guru, tapi kita tanya. Iya, nggak bisa. Terus selanjutnya nanti menurut siswa tersebut dia yang mengetahui, bukan hukuman ya, konsekuensinya supaya tidak berulang kembali. Terus selanjutnya ini kesempatan siswa melakukan segitiga restitusi. Jadi tidak merasa saya kok dipersalahkan tapi dia tahu sendiri, ya. Oke, selanjutnya ini refleksi dalam hal apa yang mengubah paradigma saya. Dalam kegiatan CGP ini banyak masukan dari teman-teman sekalian, terutama dari pihak sekolah, jadi Mekar 1 sudah membantu saya untuk menjadi penggerak dan termotivasi untuk lebih maju. Yang kedua, perasaan yang saya muncul adalah saya merasa senang karena saya punya banyak teman yang tidak hanya dari wilayah Jati Mekar atau Kota Bekasi, tapi bisa dari pelosok-pelosok daerah. Dan mereka punya kesempatan, punya contoh-contoh yang termotivasi saya untuk lebih maju. Terus peran Among yang saya lakukan, insya Allah ketika saya jadi guru penggerak sini, paling tidak saya akan melibatkan teman-teman sekalian dan saling berbagi untuk teman-teman sekalian. Dan saya juga bukan merasa saya paling pintar, tidak, tapi saya butuh masukan dari teman-teman sekalian. Jadi sampai ini kegiatan selama saya mengikuti Tanjung Penggerak Angkatan 5 Prestasi yang saya sudah lakukan terhadap anak-anak juga saya publikasikan di sini. Terus juga saya bersama Bu Iswati sebagai pengajar saya, terus Ibu Anita, Bu Nisa sebagai fasilitator saya, dan teman saya Bu Maswati kebetulan satu sekolah dengan saya bekerja sama sama beliau. Ini kegiatan-kegiatan di Penggerak. Baiklah, untuk kesempatan kali ini saya sudah memaparkan aksi nyata saya dan saya sudah berikan yang ilmu yang saya dapat meskipun sedikit, insya Allah saya masih mau tetap belajar. Pada kesempatan ini di modul 1.4 budaya positif yang saya lakukan, insya Allah bisa bermanfaat untuk teman sekalian. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.